Di update terbaru Kingshot, sekarang kita kedatangan dua master baru, mana yang terbaik untuk free player dan mana yang terbaik untuk whale. Mari kita bahas. Halo guys, kembali lagi di channel Kim Kingshot, di mana channel ini membahas seputaran game Kingshot. Nah, di video aku hari ini, aku akan membahas update terbaru master. Seperti yang kalian tahu, beberapa hari lalu kita kedatangan dua master terbaru. Dan seperti sebelumnya, aku akan membahas secara detail kegunaan kedua master ini, dan master mana yang worth it kalian fokusin untuk free player atau low spend. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini aku mau kenalin dulu website top up murah, yaitu Yuta Store. Udah banyak banget member dari komunitas aku yang pakai Yuta Store, dan mereka bisa hemat banyak banget untuk top upin gamenya. Selain harganya yang murah, proses ordernya juga gampang banget. Kalian cukup WhatsApp owner Yuta Store, dan screenshot paket yang mau kalian beli, dan gak sampai 5 menit paket kalian langsung masuk. Oke, balik lagi ke pembahasan utamanya. Sebelum aku bahas update 2 master terbaru, di sini aku mau bahas dulu master keempat, yaitu Master Kasia. Master keempat ini sebenarnya udah lama muncul, dan baru sekarang aku sempat untuk membahasnya. Oke, sebenarnya Master Kasia ini sangat bagus sekali, tapi hanya bagus untuk para whale. Dan lebih tepatnya master ini nggak worth it buat pemain free player atau low spend. Kenapa aku bilang master ini nggak worth it buat free player atau low spend? Pertama, di mana semua skill Kasia ini full menambahkan statistik. Kalau buat para whale, master ini bagus banget. Memang master ini dikhususkan hanya untuk para whale. Master ini memang dikhususkan untuk berperang, di mana skill kedua adalah menambahkan serangan dan pertahanan squad. Semakin tinggi level dari master ini, semakin besar statistik serangan dan pertahanan yang kalian dapatkan. Dan untuk skill ketiganya juga sama untuk berperang, di mana skill ketiga ini menambahkan statistik lethality dan nyawa squad. Jadi bisa dibilang, semua tipe buff ada di master ini. Dan masalahnya buat free player dan low spend, master ini nggak sebermanfaat 3 master awal yang muncul. Di mana 3 master di awal memberikan benefit jangka panjang untuk free player dan low spend. Kedua, buat ningkatin hubungan master ini sangat mahal. Kelipatan upgrade master ini jauh lebih besar dari 3 master di awal sebelumnya. Kalian bayangin aja, buat ningkatin ke level 30 aja butuh 80 kristal master. Dan ningkatin ke level 40 butuh 120 kristal master. Gila mahal banget kan? Sedangkan untuk ningkatin 3 master sebelumnya hanya butuh 1/4 aja. Jadi kelihatan banget cara ningkatin master ini hanya dari top up aja. Ya walaupun kalian bisa dapetin kristal master gratis dari toko kejuaraan aliansi, tapi kan kalian butuh waktu lama juga ngumpulin sebanyak itu. Dan daripada dibuat ningkatin master ini, lebih baik dipakai buat ningkatin 3 master sebelumnya. Jadi saranku untuk free player dan low spend, kalian jangan coba-coba untuk ningkatin master ini, agar kalian tidak buang-buang banyak kristal master. Dan untuk skill keempat master Kasia adalah ningkatin kapasitas rally. Nah, dari sini aja kita sudah tahu, kalau master ini bukan untuk free player atau low spend. Tapi kalau buat para whale, skill ini sangat bagus sekali untuk berperang. Oke, mungkin penjelasan master Kasia sampai sini aja. Sekarang kita lanjut bahas 2 master terbaru yaitu Wilson dan Guinevere. 2 master ini udah seperti Aladdin dan Yasmin haha. 2 master ini punya manfaat dan perannya masing-masing. 2 master ini seperti master Kasia dan Roman, jadi ada yang khusus buat perang dan ada yang khusus membantu perkembangan kalian selama memainkan game ini. Dan tentu saja, itu bakal lebih efisien kalau kalian ningkatin 1 master aja, yang memberikan benefit terbaik untuk jangka panjang. Oke, aku langsung bahas aja dari Master Wilson dulu. Master ini adalah master kelima, dan dari keterangan master ini aja kita sudah tahu, kalau master ini membantu perkembangan kita dari semua event aliansi. Jadi pertanyaannya, apakah master ini worth it untuk ditingkatkan? Apalagi buat free player dan low spend? Kita langsung aja lihat skill-skillnya. Oke, manfaat pertama dari skill pasif dari Wilson ini, memberikan diskon 5-15% untuk setiap item yang ada di toko aliansi. Jadi bisa aku bilang, skill pasif dari master ini bakal kepake banget dalam waktu jangka panjang, karena toko aliansi ini merupakan salah satu toko yang menyediakan item-item bagus. Untuk diskon 5% aja, kalian sudah dapat bonus yang lumayan banget.
Jadi buat kalian yang kesusahan beli semua item yang ada di toko ini, sekarang kalian sudah dipermudah dengan adanya Master Wilson ini. Apalagi di sini ada 5 item yang cukup penting menurutku. Pertama ada peti hewan peliharaan, kedua ada tiket transfer, ketiga ada makanan hewan peliharaan, keempat ada VIP, kelima ada teleportasi lanjutan. Dan manfaat kedua dari skill pasifnya adalah kalian bisa mendapatkan bonus hadiah dari peti aktivitas aliansi, yang kalian buka setiap harinya. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin besar bonus hadiah yang kalian dapatkan. Skill ini lumayan cukup bagus, karena setiap harinya kalian akan mendapatkan bonus tambahan token aliansi. Ini sama seperti skill Roman yang kasih bonus token arena. Jadi dari skill pasifnya aja, Master ini sudah sangat membantu perkembangan kalian. Dan skill pasif ini bakal naik level jika kalian meningkatkan level hubungan Master ini. Oke, selanjutnya kita lihat dari skill-skillnya. Seperti biasa di sini Master memiliki 4 skill, di mana keempat skill ini membantu perkembangan kalian di setiap event aliansi. Sekarang pertanyaannya, skill mana nih yang harus kita fokusin? Oke, sekarang kita lihat dulu dari skill pertamanya. Skill pertamanya memberikan bonus poin di event mobilisasi aliansi atau bisa disebut dengan pergerakan aliansi. Jadi setiap misi yang ada di pergerakan aliansi, kalian bakal dapat bonus poin tergantung dari level skillnya. Bukan cuman itu, skill pertamanya juga akan memberikan milestone tambahan. Nanti akan ada 3 peti hadiah tambahan dari event pergerakan aliansi. Dan 3 peti itu ada syarat untuk membukanya sesuai dari skill level ini. Oke, selanjutnya kita lihat skill keduanya. Untuk skill keduanya itu memberikan peningkatan hadiah dari event kejuaraan aliansi. Ditambah dia akan memberikan 1 peti tambahan di toko aliansi. Ini skill sama seperti skill Roman yang memberikan peti tambahan di toko arena. Skill kedua ini menurutku bagus banget sih. Apalagi kalau aliansi kalian sering menang di kejuaraan aliansi. Bisa kalian lihat, hadiah yang kalian dapatkan akan lebih banyak lagi. Ini sangat membantu banget untuk free player dan low spend. Dan seperti yang kalian tahu, item-item yang ada di toko kejuaraan aliansi itu bagus banget. Ditambah kalian tidak perlu ngapa-ngapain di event ini. Kalian cukup mendaftar saja udah dapat hadiah dan tinggal panen item saja. Dan setiap minggunya kalian pasti mendapatkan token kejuaraan aliansi untuk beli item-item yang ada di toko ini. Banyak dari kalian yang ingin ngambil item banyak di toko ini, tapi token yang kalian dapatkan kurang. Jadi jika kalian tingkatin skill ini, kalian akan mendapatkan tambahan 50%. Jadi bisa aku bilang, aku pribadi bakal prioritasin tingkatin skill ini. Oke, selanjutnya kita lihat skill ketiganya. Skill ketiga Wilson meningkatkan poin saat event Viking. Dan kalian akan mendapatkan peti bonus tambahan dari 200.000 poin yang kalian capai. Bisa aku bilang skill ini mirip dengan skill Master Pan yang mendapatkan peti setiap harinya dari pengumpulan sumber daya. Karena aku bikin video ini sebelum event Viking muncul, jadi aku nggak bisa bahas lebih detail tentang skill ini. Tapi aku pribadi karena aku jarang ikut Viking dan tidak terlalu begitu suka, jadi mungkin aku nggak prioritasin skill ini. Dan untuk tambahan poin, seharusnya nggak jadi masalah buat kalian yang ngerti cara mainnya dan punya beberapa akun farm, karena mencari poin di Viking itu cukup mudah. Oke, sekarang kita masuk ke skill terakhirnya. Skill keempat ini memberikan benefit di event Brawl Aliansi. Jujur aku pribadi tidak pernah nge-push di event ini. Paling jalanin misi seadanya aja untuk membuka basic hadiahnya aja. Selain hadiahnya yang gak terlalu bagus, event ini juga terlalu banyak menghabiskan material. Jadi untuk skill terakhir ini, gak akan aku prioritaskan. Jadi kesimpulannya, untuk keempat skill Wilson ini, untuk gameplay aku sendiri, aku bakal prioritasin skill keduanya. Alasannya karena pertama, event kejuaraan aliansi ini selalu ada tiap minggunya. Sedangkan untuk event pergerakan aliansi, Viking dan Brawl aliansi munculnya bukan tiap minggu. Dan alasan kedua, karena di toko kejuaraan aliansi item-itemnya bagus-bagus dan kalian tidak perlu ngapa-ngapain, cuman tinggal daftar saja. Berbeda dengan event pergerakan aliansi, Viking dan Brawl aliansi, kalian harus tryhard di event tersebut. Jadi dari sini,
skill kedua Wilson ini bakal jadi prioritas aku. Oke, selanjutnya kita lihat master berikutnya, yaitu Guinevere. Guinevere ini manfaatnya sama seperti Master Cassia, lebih khusus buat perang. Tapi Guinevere ini hanya khusus perang di dalam Swordland aja. Jadi skill-skill Guinevere ini hanya aktif saat bermain Swordland saja. Kelihatannya master ini lumayan cukup bagus untuk para spender. Mari kita lihat saja langsung skill-skillnya. Kita mulai dari skill pasifnya dulu. Untuk skill pasifnya sendiri menambahkan statistik serangan dan pertahanan. Ini sama seperti Master Cassia. Bedanya skill dari Guinevere ini hanya aktif saat Swordland saja. Dan perlu kalian ketahui dulu, skill ini tuh cuman tambahan statistik, bukan buff. Jadi kalau mau dilihat, naik statistiknya tuh nggak terlalu banyak. Oke, kemudian kita masuk ke skill-skillnya. Untuk skill pertama Guinevere adalah meningkatkan jumlah koin relik yang kalian dapatkan dari event Swordland. Jadi semakin tinggi level skillnya, semakin banyak koin Swordland yang kalian dapatkan. Kalau kalian nggak tahu koin relik itu yang mana, koin relik itu yang ini, koin yang bisa kalian tukarkan di toko Swordland. Skill pertama ini masih cukup bagus sih buat free player atau low spend. Karena toko Swordland sendiri menyediakan item-item bagus juga, jadi semakin banyak koin relik yang kalian dapatkan, semakin banyak item yang dapat kalian tukarkan di toko ini. Kemudian untuk skill keduanya bisa kalian lihat. Skill kedua Guinevere adalah dia dapat menyembuhkan 100.000 pasukan secara gratis selama pertempuran Swordland. Sekarang pertanyaannya, apakah skill ini berguna untuk free player atau low spend? Jawabannya adalah tergantung. Kalau kalian masih di generasi awal-awal, yang mana pasukan kalian masih sedikit, bisa dibilang skill ini cukup berguna. Tapi jika kalian sudah di generasi tua, skill ini tidak terlalu berguna, karena pasukan kalian sudah banyak, dan kalau sudah di generasi tua, jarang banget yang menggunakan serangan solo, jadi pasukan yang terluka itu bakalan dikit. Bukan cuman itu, kita juga bisa menyembuhkan semua pasukan yang terluka saat di dalam Swordland menggunakan trik keluar dalam pertempuran selama 12 menit. Jadi oleh karena itu, skill ini jadi kurang berguna. Tapi masalahnya ada pemain utama yang gak boleh keluar dalam pertempuran, karena dia adalah Kapten Rayleigh. Jadi untuk para well skill ini lumayan cukup bagus. Oke, lanjut ke skill ketiganya. Skill ketiganya memberikan statistik lethality dan nyawa ke semua pasukan. Buat free player atau low spend skill ini nggak worth it. Jadi lebih baik kalian skip aja. Kemudian skill keempatnya menambahkan kapasitas rally. Dari sini udah jelas, untuk pemain free player atau low spend skill ini skip aja. Skill ini lebih cocok untuk para well yang menjadi Kapten Rayleigh. Jadi kesimpulannya, untuk para pemain free player dan low spend, prioritas yang kalian tingkatin hanya skill pertamanya aja, dan untuk skill kedua itu opsional. Dan untuk skill ketiga dan keempat kalian bisa skip aja. Dan untuk para well yang wajib kalian prioritaskan adalah skill ketiga dan keempat, yang menambahkan statistik dan kapasitas rally. Karena Kapten Rayleigh adalah penentu kemenangan kalian di Swordland. Oke, karena videonya udah kepanjangan, mungkin sampai sini dulu penjelasan aku hari ini. Yang masih belum paham, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa langsung join grup komunitas aku di WhatsApp atau di Discord. Di sana kalian bebas tanya-tanya, sharing-sharing dan ngobrol santai tentang game ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.